para pemirsa fanpage Facebook Daerah Konferensi Minahasa yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan program Grounded in the Bible, di mana kita akan mempelajari satu pasal satu hari. Dan pada saat ini kita akan masuki pasal atau tawarik pasal yang kedua. Saudara diberkati Tuhan, ketika kita melihat atau membaca pasal ini, mungkin kita langsung merasa, wah, ayat ini sangat panjang sekali. Terdiri dari 50-an ayat. Tapi justru disitulah keunikan atau kejutan dari pasal ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengingat nama. Satu persatu tidak ada yang terlewatkan. Dari Ruben sampai Aser, 12 anak Israel dicatat di sana. Lalu turun ke Yehuda, ke Peres, ke Hezron, ke Ram, terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Dan di tengah-tengah daftar panjang itu, saudaraku, muncullah nama Isai dan anak bungsunya, yaitu Daud. Yang bahkan ayahnya sendiri atau Isai tidak mengerti, tidak ingat ketika Samuel datang memilih dia sebagai raja. Tapi Allah mengingat itu. Ada juga nama Besalel, cucu dari Hur, keturunan Kaleb. Mungkin namanya tidak setenar Daud, tapi dia yang nanti dipercaya Tuhan untuk membangun kemah suci, tangan yang mengerjakan rumah Allah. Tidak semua dipanggil jadi raja, saudaraku, tapi semua dipanggil untuk mengerjakan sesuatu yang bermakna di mata Tuhan. Dan ada satu kisah kecil yang menyentuh hati ketika kita membaca pasal ini. Kisah Sesan. Sesan ini, saudaraku, tidak punya anak laki-laki. Dan dalam budaya saat itu, ketika seseorang tidak mempunyai seorang anak laki-laki, maka namanya itu akan dihapus dalam sejarah. Tapi Sesan tidak menyerah. Sesan menemukan jalan keluar, sehingga nama Sesan tetap tercatat di dalam kitab Tawari 2 ini. Saudara-saudara, dari semua nama itu, ada satu pesan yang terasa sangat jelas bagi kita semua. Tidak ada hidup yang tidak berarti di mata Allah. Mungkin hari ini kita merasa nama kita tidak terdaftar dalam nama panjang sejarah dunia ini. Mungkin kita tidak dilihat, tidak dianggap atau tidak dihargai oleh orang lain. Tapi ingat, Daud pun pernah ada di ladang sendirian bersama domba-dombanya, tapi Allah datang menemuinya dia di sana. Tuhan tidak menunggu kamu berada di mana saat ini untuk memulai menggunakan kita menjadi pelayan Tuhan. Ia akan menemui kita tepat di mana kamu berada saat ini. Jadi saudaraku, jangan pernah meremehkan hidup kita sendiri, karena siapa tahu nama kita sedang ditulis di dalam sejarah yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati.